Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, jumpa lagi bersama saya Siati Embun di NP Channel Neutrals Production. Masih dalam penyampaian syiar Islam tentunya. Kali ini saya akan membahas tentang paham Syiah. Tapi sebelum beranjak ke videonya, silakan like, comment, share, dan subscribe agar kita bisa saling belajar dan mengetahui bersama dalam mensyiarkan Islamiyah. Dalam penjelasanku kali ini, mari kita simak mengapa di Indonesia ada penganut Syiah, bahkan memiliki komunitas di Jakarta yang memperingati hari Asyura atau 10 Muharram yang dilakukan umat Syiah selama 10 malam hari berturut-turut, dan setiap malam pun memiliki agenda yang berbeda-beda, yaitu ceramah agama, lantunan puisi, doa, hingga renungan untuk mengenang terbunuhnya cucu Nabi Muhammad, yaitu Imam Hussein bin Ali. Sekitar 1000 umat Syiah dan penganut Syiah berkumpul, menangis dan menepuk-nepuk atau memukul-mukul dada mereka sebagai rasa ungkapan duka sedih mengenang imam mereka yang terbunuh dalam peperangan di Karbala pada tahun 963 Masehi. Tradisi Syiah ini juga terjadi di Medan, Sumatera Utara dalam memperingati tragedi Karbala. Ajaran ini masuk ke Indonesia sudah beberapa tahun yang lalu untuk menjalankan visi misinya agar kita bergabung dengan Syiah yang berasal dari negara Iran atau Irak ini. Dan secara lahiriah, Syiah ini masih menjadi teka-teki dan sulit dideteksi identitasnya, dan juga hal ini yang disebut taqiyah, yaitu penyembunyian akal riwayat yang tak mengimani dalil Al-Quran. Maka taqiyah dalam Syiah itu diperbolehkan. Taqiyah sendiri menurut ulama Syiah yaitu: 1. Taqiyah menurut Syekh Mufid adalah menyembunyikan kebenaran dan menutupi keyakinan di hadapan musuh-musuh demi menghindari bahaya yang mengancamnya, baik bahaya agama maupun duniawi. Kedua, taqiyah menurut Amin Islam Tabrisi yaitu takut akan keterancaman jiwa seseorang menyampaikan sesuatu dengan lisannya, namun hatinya menyembunyikan hal itu. Dan yang terakhir, ketiga, taqiyah menurut Syekh Ansori ialah menjaga diri dari bahaya orang lain dengan jalan menyepakati perkataan dan tindakan orang lain meskipun bertentangan dengan kebenaran. Karena Syiah paling sering dipersekusi atau dikecam oleh orang yang tidak menghargai perbedaan, maka Syiah berpendapat taqiyah itu perlu dilakukan. Berikut adalah 8 ajaran Syiah yang menyimpang. 1. Sholat hanya dilakukan 3 kali dalam sehari dengan bersujud menggunakan batu turbah yang terbuat dari tanah Karbala yang berbentuk bulat atau segi 4 yang menjadi alas dahi atau jidat di bagian kepala. Dan kiblat Syiah bisa dilakukan kepada arah timur, selatan, utara, ataupun ke arah barat yang mereka inginkan. Kedua, memukul diri sendiri, bahkan anak-anak Syiah pun menjadi sasaran kekerasan dalam ajaran sesat ini, baik dalam pemukulan kekerasan pada anak-anak, pada kepala atau ubun-ubun di kepala oleh kedua orang tuanya yang menganut ajaran Syiah, melakukan kekerasan pada diri sendiri ataupun dilakukan oleh kedua orang tua mereka, baik dilukai dengan benda tajam atau alat untuk melukai diri sendiri. Ketiga, melakukan kawin mut'ah atau kawin kontrak. Syiah menganjurkan kawin mut'ah, namun anak-anak mereka tidak diperbolehkan untuk kawin mut'ah, dan mut'ah ini bisa dilakukan pada anak di bawah umur. Hal ini jelas merusak generasi anak muda dan masa depan para gadis remaja hancur
karena kedudukan wanita sudah diremehkan, bahkan dilecehkan kehormatan dan martabatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang keempat, selain menganggap isi Al-Quran memiliki perbedaan di dalamnya yang menjadi pegangan kaum mukmin hingga saat ini, mereka juga tidak mengimaninya, bahkan mengkafirkan para sahabat Nabi Rasulullah SAW, yaitu terutama Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bahkan ajaran ini juga melaknat sahabat Abu Bakar dan Umar, kawan-kawan serta putri-putri mereka. Kelima, penganut ini juga mentuhankan pemimpin imam mereka karena kedudukannya lebih tinggi dari para nabi, seperti Imam Khomeini misalnya, yang menganggap bahwa dia yang mencetuskan kebangkitan besar umat Islam. Keenam, melaksanakan ibadah haji ke tanah Karbala. Dalam pemahaman mereka, mengapa demikian? Tanah suci Mekah kalau didatangi jemaah haji terasa sempit, tapi kalau di tanah Karbala ia bisa melebar dan tanahnya bisa melar. Menurut kufar Syiah yang tak masuk akal ini, karena pertumpahan darah Husain juga berada di sana, yaitu juga mengingatkan kematiannya di Karbala. Dan dalam riwayat kitab Furu Al-Qafi dikatakan sesungguhnya menziarahi kuburan Husain itu sama dengan 20 kali haji dan lebih afdal daripada 20 umroh dan haji di Makkah. Pandangan ini dikuatkan hingga sekarang bagi penganut Syiah. Ketujuh, ritual sholat di bara api. Penganut sesat ini juga hanya ada di ajaran Syiah. Hal ini dilakukan untuk menguatkan kesatuan umat Syiah agar tetap berkobar api semangat dukungan kepada Husain dan tetap bersatu pada ajaran Syiah. Kedelapan, penguatan ajaran ibadah kepada pemuda Syiah di Iran. Ibadah ini sangat ditunggu-tunggu bagi pemuda Syiah untuk melaksanakannya ibadah favorit mereka, yang juga selalu mengagungkan nama Ya Husain. Ibadah ini dilakukan separuh telanjang atau telanjang dada dengan iringan musik keras, seolah musik DJ dimainkan dengan penuh kesenangan dan kesukacitaan. Nah, kedelapan ajaran yang menyimpang ini semoga menjadi pemahaman untuk Anda dan lebih mewaspadai ajaran Syiah laknatullah ini yang juga mendapat kecaman oleh MUI Provinsi Jawa Timur, bahwa kesesatan ajaran Syiah sangat menyimpang dan bertentangan dengan Islam. Semoga wawasan ini menjadi ilmu pengetahuan untuk kami agar lebih waspada terhadap paham Syiah yang sudah menyebar di Indonesia. Tetaplah berpegang teguh kepada iman dan Islam kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dan selalu tetap mensiarkan Islam rahmatan lil alamin. Sampai jumpa di penjelasan Islam kami selanjutnya. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu barokah pengetahuan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هر کی کربلا میخواد این دستا بیاد بالا بلند بگو حسین هری کشه دلم از صحن تو بانو سوی صحن کربلا هر میکشه دلم از صحن تو بانو سوی صحن کربلا خودم و پدر و مادر از فدای خواهر حسین آقام حسین دوای دردم این دفعه که بیام دیگه بر نمیگردم کربلا من هوامو داره
Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak. Mereka itulah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Surat Al-A'raf ayat 179.